mahal. Nggak ada alasan kalau misalnya mau fitness protein mahal, nggak ada alasan sekarang. Iya, modalnya 5.000 doang, asalkan mau bikin pasti. Oke, welcome to first episode of Muscle First Talk. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja lah sama narasumber kita yang udah datang jauh-jauh nih dari Pontianak. Please introduce Mas Dodi. Halo bro. Gimana tadi perjalanannya? Jauh banget ke sini Ya, dari Jakarta. Lumayan lah perjalanan seperti biasa, tapi masih capek latihan daripada ini berjalan. Terus apa namanya? Tadi sebelum kesini tuh ada ngelakuin prosedur protokol apa aja ya? Tadi lebih tepatnya kemarin ya. Kemarin kami aku 2 habil khususnya udah tes COVID pastinya. Tes COVID. Terus ada ngisi formulir juga di bandara buat persyaratan terbang sekarang. Oke, tapi tadi pas perjalanan untungnya masih lancar bisa datang ke sini. Nanti kira-kira kalau mau balik itu juga ada protokol kesehatan juga? Kalau tadi saya dengar dari orang bandaranya, dia bilang pas datang di tempat kedatangan bakal di swab katanya. Oh, langsung di swab. Jadi supaya aman dari ibu kota ke Pontianaknya supaya aman. Oh gitu. Tapi kita hari ini nggak bakal ngebahas tentang teori-teori konspirasi COVID lah ya. Itu beda divisi lagi. Kita bakal bahas aja nih ngobrol santai tentang ya perjalanan hidup fitnessnya Bang Dodi itu. Bisa gak sih ceritain dari mana sih Bang Dodi mulai bisa kepikiran untuk fitness dan lain-lain itu hobi? Kalau misalnya tentang fitness sebenarnya hobi ya. Fitness lebih ke hobi. Untuk perjalanannya ya karena hobi fitness tadi ya sekalian, karena hobi juga merekam video. Jadi setiap kegiatan itu, setiap latihan kadang direkam. Semua didokumentasi ya, gitu, jadi inget niatnya ya. itu buat kalau kita udah ada umur tua jadi ada simpenan. Jadi kita bisa lihat, oh ini pas tua kita tuh dulu kayak gimana. Iya, gitu. supaya anak cucu kita bisa lihat. Ada tujuannya memori itu. ya. Nggak tahu itu kalau misalnya YouTube bisa menghasilkan uang, masih jauh itu, belum tahu apa-apa. Masih jauh, tapi untungnya sekarang udah berpenghasilan dari YouTube nih. Iya, alhamdulillah udah. Nah, terus pertama kali kalau buat channel YouTube tuh setahu saya di netizen tuh bikinnya bukan fitness tapi malah mulainya kayak tips pakai minoxidil, karaoke dan lain-lain itu. Awalnya beda jauh banget sama fitness. Awalnya memang channel itu terbentuk bukan pertama-tama ya dari cara menumbuhkan brewok ya. Iya. Dari cara menumbuhkan brewok, terus karena aku hobinya fitness jadi dimasukin tipis-tipis fitnessnya. Lihat view dari penonton rame ya udah bikin aja sekalian. Tapi nama channelnya belum terbentuk itu namanya. Namanya dulu jadi bukan fitness brewok. Namanya belum, masih fitness Pontianak aja gitu. Fitness Pontianak atau brewok aja. Brewok, Cuman pas lagi nyantai sama teman-teman, lagi bingung nih, udah pengen bikin channel, apa nama channelnya? Terus ada teman gitu ngomong, ya udah namanya fitness brewok aja. Ya udah sampai sekarang. Nah, sebenarnya spontan aja itu nama fitness brewok. Jadi tapi sekarang kalau misalkan gak brewok kan aneh gitu ya. Iya makanya jadi kadang aku mikir kalau misalnya nggak brewok kan jadi fitness gundul kata teman-teman. Makanya sampai sekarang tetap harus brewokan. Harus, gitu. harus biar tipis harus brewokan dikit. Jadi ciri khas gitu ya. Ciri khas. Jadi tapi perjalanannya itu sebelumnya Mas Dodi ini kan kayaknya dulu kurus gitu ya. Iya, dari kurus. Dari kurus badannya brewokan dulu atau gede dulu nih badannya? Kayaknya seiringan waktu berjalan barengan lah. Barengan. Jadi badannya nambah beratnya dikit-dikit, brewoknya juga nambah dikit-dikit, gak langsung banyak. Oke, terus kita hari ini mau ngebahas juga kayak Bang Dodi ini terkenal dengan konten-konten yang viral. Cuman modal 4.000, 5.000 bisa bikin makanan-makanan sehat kayak protein yang kemarin di mix pakai jus itu gimana sih kepikirannya? Ya sebenarnya kepikiran waktu zaman susah dulu ya, karena taunya aku itu ngebentuk otot, protein itu mahal. Iya, protein itu mahal. Bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan protein tapi dengan budget yang seminimal mungkin. Searching lah, cari itu protein ya, proteinnya dari mana-mana. Rupanya protein itu saya ketemukan misalnya dari tempe. Tempe kan itu sangat khas sekali Indonesia, terus murah, terus gampang juga diolahnya. Nah, dari tempe saya tahu itu proteinnya tinggi, terus tempe itu kan kacang-kacangan. Iya. Jadi
saya tahu jadinya itu kacang-kacangan itu proteinnya tinggi semua. Oh. Saya tetap nggak mikirin kalori, pokoknya intinya protein. Yang penting jumlah proteinnya cukup, terus kalau bisa harganya semurah-murahnya ya. Semurah-murahnya kalau bisa. Kemarin bisa sampai 5.000 itu resepnya apa ya? Kacang, terus disangrai itu gimana ya? Kacang yang ini Itu ya, nggak banyak orang tahu ya, loh. yang kacang tanah ya. Iya, kacang tanah. Ya, itu sebenarnya ide kreatif aja gimana caranya mengolah protein ini supaya nggak bosen. Sebenarnya kalau dimakan gitu aja kan bisa. Iya, Terus sebenarnya bisa. diolah supaya nggak bosen aja, supaya mudah dikonsumsi. Jadi kan di blender bisa langsung dipinum. Tapi rasanya gimana itu? Rasanya ya kalau untuk harga segitu oke. 5.000 lumayan Iya, ya. oke. Dapat protein tinggi, kalau misalnya buat bulking kalorinya juga tinggi. Tinggi juga. Tinggi Kayaknya juga. 60 gram ya dapet ya. Iya, benar. Nah, berarti jadi nggak ada alasan lagi tuh kalau mau nge-gym proteinnya Benar, mahal. nggak ada atau- alasan kalau misalnya mau fitness protein mahal, nggak ada alasan sekarang. Iya, modalnya 5.000 doang, asalkan mau bikin pasti bisa ya. Pasti jadi. Iya. Pasti jadi. Terus Bang Dodi totalnya jadi fitness sudah berapa lama sih? Kalau fitness sebenarnya kurang lebih 9 sampai 10 tahun ya. Waktu tepatnya 10 tahun? Iya, kurang lebih 9 sampai 10 tahun. Untuk waktu tepatnya juga aku kurang itulah, pokoknya antara 9 sampai 10 tahun lah. 9 sampai 10 tahun. latihan. Tapi perjalanannya awalnya pertama bulking langsung naiknya berapa kilo tuh di Kalau tahun dulu pertama? Pertama sekali sih nggak tahu bulking, nggak tahu cutting sih. Langsung asal-asalan aja. Asal-asalan aja. Yang penting timbangan naik, wah berarti suka itu. Karena dulu taunya fitness makan kuat, fitness makan banyak. Iya. Karena dulu aku juga asalnya dari kurus kan, Kurus. dari berat badan Iya. 55. Nah, nanti kita 55 bisa kasih kilo. lihat juga tuh Iya. fotonya. Waktu foto kurus itu 55 kilo. Iya. Kurus sekali dulu aku kan. Terus jadi tahun pertama fitness asal-asalan aja fitnessnya, jadi nggak bertambah sama sekali itu beratnya atau udah ada Nambah tapi nggak signifikan. Nggak Nambah. signifikan. Karena walaupun kita misalnya nggak tahu teori dan prakteknya, karena kita latihan dan makan otomatis hasilnya ada tapi nggak terlalu signifikan. Tetap ada hasil tapi nggak signifikan. Perjalanan jadi dari berapa kilo tuh, Pak? Masih inget nggak? Kalau perjalanan dari 55 itu pernah paling naik 5 kilo, 60, 65 gitulah. 60, 65. Iya, 60, 65. Itu setahun tuh nge-gym. Iya, nggak mau capai ke 70 susah sekali dulu. Berapa tahun? Susah sekali. Kayaknya 2-3 tahun itu mau capai 70 sampai 75 susah sekali. Oh, susah banget. Susah Soalnya banget. kan banyak banget sekarang nih, Bang Dodi. Orang pengen fitness, lihat hasilnya sekarang badannya udah gede gini. Oh, saya setahun bisa naik 15 kilo atau 10 tahun kayak. Mereka kan maunya instan tuh kayak Iya, begitu kan. Sebenarnya kalau instan nggak bisa sih. Fitness itu nggak bisa instan. Jadikan gaya hidup dan hobi dulu lah. Iya. Iya, nggak bisa instan. Apalagi mereka kayak setahun dia mulai nge-gym, dia pengen naik 10 kilo. Mereka cuma modal membership, tapi nggak ngerti nutrisi. nggak Iya, ngerti apalagi itu tetap nggak bisa. Bisa naik, cuman kalau misalnya lemak semua cuma juga kan nanti di cutting habis juga dia. Iya, nanti Makanya turun lagi iya, gitu kita ya. harus naikin massa otot bukan lemak tujuannya. Jadinya sia-sia ya. Iya. Tapi kalau dari makanan buat bulking itu apa sih makanan yang favorit Mas Dodi yang biar Kalau bulking makanan favorit ya Kayak- semuanya masuk sih, cuman tempe tetap tuh. Tempe sama dada ayam. Tempe sama Pokoknya dada nggak ayam. ada yang dipantang lah. Kalau nasi sih jangan tanya lagi, nasi kadang 1 sampai 2. Oh, tadi terus aja sampai 2 3. porsi. Kemarin juga ada bikin video tuh ayam KFC-nya 5, nasinya 2 gitu kan kemarin. Nah, jadi kan nggak ada pantangan sekali. Makanya buat mereka yang pengen gede jangan takut makan lah. Iya, soalnya mereka ada yang mau gede tapi mereka takut makannya dikit Ya, dibagi-bagi. masa orang yang duduk-duduk aja di kantor mereka berani makan apa saja. Kita yang latihan nggak kok takut-takut makannya kan? Iya, saya lihat Iya. aja Mas Dodi aja makannya pas lagi bulking pisang goreng. Iya, gitu. bakwan, tempe, Bakwan, hancur goreng. aja menikmati hidup lah. Jadi itu bener-bener hari-harinya begitu nggak Iya, dibuat-buat. hari-harinya begitulah. Nggak cuman buat di depan kamera gitu. Enggak lah, enggak. Menyiksa sekali seperti itu. Menyiksa. Paling kalau misalnya ada kontes atau apa segala macam, ada tujuan yang mau Iya. ditempuh, mau dituju ke depan, nah itu baru Tapi pas target. Bang Dodi sekarang kan berat badannya berapa kilo? Sekarang terakhir timbang itu kemarin 86 kilo. 86. Pernah nggak sih perjalanan dari 50 sampai 60 atau 65 itu stuck gitu berat badannya kayak? Pasti. Nggak bisa Aku naik stuck kali. itu 65. 65 itu nggak mau naik-naik, kenapa? Mentok ini? banget Iya, gitu ya. mentok sekali. Kenapa nggak mau naik-naik?
Nah, terus ternyata gara-gara apa itu? Ternyata ya karena kita dulu kan nggak tahu itu tentang kalori, nggak tahu. Karena kita sekarang udah semakin lama fitness, mau nggak mau kita harus belajar kan. Jadi harus tahu kalori surplusnya aku tuh sekian. Jadi karena tahu kalori jadi bisa mainin berat badan lah. Mau turun atau berat bisa. Jadi bisa kalau mengerti. misalkan orang yang nggak ngerti kalori, jangan harap bisa hasilnya maksimal gitu ya? Iya, pasti harus kita kalori. Kalau misalnya kita udah ngerti, nggak terlalu nggak terlalu ribet sih hitung, nggak perlu setiap makan dihitung, nggak perlu. Kita udah bisa kira-kira sendiri. Kalau segini kita cutting jatuhnya, kalau segini kita surplus, pasti bulking. Soalnya yang saya sering lihat dari channelnya Bang Dodi kan, Bang Dodi nggak pernah tuh kayak tiap kali makan bawa timbangan, ngukur lagi, terus ini kurang. Ya, karena saya sudah tahu kan sendiri. Ribet gitu loh. Ngukur makanan di badan saya sudah tahu sudah sendiri. Tahu sendiri ya. Sudah tahu. Jadi kayak hidup aja dari ribet, ini malah dibikin ribet lagi. Makanya nanti stres. Nimbang ini, nimbang itu, ya kan? Jadi stres. Terus pernah nggak sih ngerasa Bang Dodi kalau misalkan kayak udah fitness lama kan mulai jenuh gitu ya? Pernah nggak kehilangan motivasi gitu kayak, udahlah nggak mau fitness lagi gitu atau off? Sebenarnya pasti pernah. Setiap orang pasti pernah merasakan itulah. Cuma kadang kalau misalnya aku udah mulai bosen, kadang nonton YouTube juga sih, nonton YouTube motivasi. Itu motivasi, kalau setelah nonton motivasi, sore hari itu juga pengen latihan. Pengen latihan langsung. Ya, jadi karena kita termotivasi. Termotivasi sekali. Termotivasi. Apalagi lihat badan yang gede-gede kan, dari kurus sampai gede, itu tetap termotivasi. Pas nonton langsung pengen latihan. Iya, jadi tapi motivasinya tuh jadi lebih ke arah terpacu gitu ya. Terpacu. Langsung ngelihat badan orang gede, wah ini aku harus seperti dia nih gitu. Pernah nggak sih tapi ngerasain kayak, ini kan fitness kan udah jalan 10 tahun nih, tentunya cost-nya kan banyak dong, harus makan ini, makan itu. Pernah nggak sih sampai kekurangan finansial gitu buat member gym kah atau beli makanan gitu? Pernah dulu. Kalau misalnya teman-teman subscriber lama aku pasti pernah, itu aku dulu sampai pernah jualan koran bekas buat dapetin pas di akhir bulan jual koran bekas, hanya pengen makan dan bayar member di gym harian. Iya, sampai itu pernah ya. Pernah. Member gymnya itu berapa ya sehari ya? Member gymnya kalau nggak salah itu di daerah Kalimantan Barat, Melawi, itu kalau nggak salah 25.000 ya satu bulan. Kalau 15.000. 15.000 buat member. 15.000, jadi sisanya itu aku buat makan. Hasil jual koran yang bekas itu 50.000, 15.000 buat member, 35.000-nya dibagi buat anak 2 dan istri, bagi berempat buat makan. Waduh. Iya. Jadi ini finance-nya bener-bener udah bisa ngatur uangnya pas banget gitu ya. Ngepas sekali itu. Jadi belajar ya. Iya, ngepas sekali. Tapi kalau misalkan kayak di Pontianak itu memang membership-nya harganya mahal-mahal tau. Ada yang murah? Ada sih, ada yang murah. Karena waktu itu situasi aku di saat itu kerja di kampung orang. Iya. Oh iya, yang di mana itu? Di Melawi. Kerja di kampung orang karena tugas dari perusahaan, karena karyawan swasta di suatu media. Tugas di sana mau nggak mau ngikut. Jadi ya gym di sana cuma satu doang. Ya, kalau misalnya di kotanya banyak. 50.000 sebulan ada. Oh gitu. Yang itu waktu itu saya lihat vlognya yang sampai tempat tinggalnya kan juga di mes ya kalau nggak salah. Iya, itu di mes dari kantor. Masak juga alat-alatnya pakai mangkok gitu, girang air pakai mangkok. Iya. Kompornya satu tungku, ya kayak gitu dia. Tapi tetap namanya juga udah kita cinta fitness ya, mau harus, mau nggak mau harus. Segala kondisi apapun udah lah, yang penting kalau nggak latihan nggak enak sekali rasanya. Kok badannya jadi ngecil gitu. Nggak pede. Padahal coba nggak latihan jadi rasanya kecil gitu. Walaupun nggak latihan, satu hari aja nggak latihan misalnya, kok badannya jadi kecil ya. Lewat jalan gitu ketemu kaca lihat, kecil ya, kok kecil gitu. Kecil ya gitu ya. Makanya jadi harus latihan terus. Harus latihan terus. Jadi latihan kira-kira bakal selamanya gitu lah ya. Iya. Sebisanya ya. Sebisanya lah. Terus Bang Dodi jadi punya nggak sih tips supaya gimana caranya supaya kita bisa ngejalanin diet tapi dengan budget seminimal mungkin gitu? Sebenarnya tipsnya udah aku lakuin waktu aku ikut body contest kemarin. Sudah aku bikin videonya semua. Lengkap ya gitu ya. Lengkap dengan budget minimal mungkin, seminimal mungkin. Dari yang penting kontrol kalorinya. Aku kemarin kontes juga masih makan garam. Jadi
kontrol kalorinya, proteinnya, ya udah itu aja sih. Intinya kalori dan protein kalau misalnya diet. Iya, jadi kalau proteinnya tadi pakai resep andalannya Bang Dodi yang 5.000 itu, Iya. kalau mau buat itu, kalau karbohidratnya lebih ke apa tuh? Kalau karbohidratnya rata-rata sih kalau misalnya lagi diet ketat sih tetap kompleks. Lebih kompleks. Ya ubi. Ubi-ubian. Karena aku suka makan ubi rebus tuh singkong. Iya. Ya, biasa dicocol pakai sambal juga. Oh, pakai sambal. Nggak apa-apa, masih aman lah. Itu harganya sekali makan berapa itu? Wih, murah sekali. Itu 1 kilonya cuma 2.000. 2.000? 2.000 sampai 2.500. 1 kilo tuh? 1 kilo itu bisa, 1 2 kilo hari itu kali- bisa makan 2 sampai 3 hari. 2 sampai 3 hari. Karena karbo kan juga makannya nggak begitu banyak. Kita Iya. banyak makan protein. Nggak makan banyak. Tapi selain makanan kan pasti banyak banget yang nanya tips diet itu, mereka nggak ngerti kalau misalkan kita harus konsumsi cukup nutrisinya berapa gitu. Nah, oke Bang Dodi, kalau saya mau tanya itu tips diet buat bagi yang pelajar gitu atau yang berkantong pas-pasan tuh apa sih tips pertamanya, kayak kita harus cukupin protein kah atau karbohidrat kah? Kalau tips diet yang murah meriah ya, murah meriah tetap kita terapin defisit kalori pastinya. Defisit kalori terus Defisit kalorinya dulu deh, itu kira-kira apa sih, banyak yang nggak tahu juga kan? defisit kalori itu bahasa simpelnya mengurangi makan lah. Kalau orang nggak tahu itu susah juga jelasin. Kalau misalnya defisit kalori itu mengurangi porsi makan dari kebutuhan kita sendiri gitu misalnya. Oh, kebutuhan kita sendiri. Jadi kita harus tahu dulu pertama kali berapa kebutuhannya. Kebutuhannya. Nah, Jadi terus yang kedua tipsnya? kalau tipsnya ya harus intinya proteinnya harus cukup. Proteinnya itu nggak perlu dari sumber yang mahal-mahal karena protein banyak dari sumber yang murah. 5.000 doang udah cukup. Misalnya bisa bikin dari protein. tempe, tahu, Iya. telur. Terus kalau misalnya mau murah lagi tuh beli tuh putih telur dari tukang kue atau tukang jamu, itu lebih murah sekali. Oh, itu yang kita belinya terpisah, habis itu kita itu Iya, minta putihnya terpisah. doang ya? Isinya 2 kilo paling 8.000-an itu. 8.000-an. Iya, sangat murah sekali sebenarnya modalnya. Tapi kan enak banget ya kalau misalkan kita makannya tiap hari putih telur gitu. Kita harus pandai-pandai bereksperimen lah. Eksperimen. Direbus kek, dicocol pakai apa kek, di blender kek, dicampur kek apalah. Jadi kita sebenarnya juga jadi self cooking Iya gitu lah ya benar, di dapur. harus inspiratif lah. Punya inspirasi gitu Iya, ya. punya inspirasi. Jangan cuman kaku gitu doang. Nggak bisa kaku, harus inspirasi. Ini buat apa ya, telurnya diapain ya. Soalnya kalau kita itu aja ntar bosan. Cepet bosan sekali diet itu, Yang membosankan. ada udah bosen, malah minggu depannya nggak jadi diet. Iya, karena kita stres nih tadi nih. Stres. Aduh, stres. Habis ini mau makan apa ya? Naik Iya, lagi. karena stres nanti kita nggak jadi turun berat badan, malah Malah jadi naik. walaupun kita nggak makan kuat kan. Iya. Karena stres tadi berhubungan. Kalau misalkan kayak modelnya karbohidrat itu, kita kan biasa orang Indonesia makannya nasi itu. Ada nggak yang lebih plus murah? lemak. Lebih murah daripada nasi gitu? Lebih Resepnya, murah dari tips. nasi ya itu tadi singkong tadi. Singkong. Singkong itu udah paling murah, 2.000 itu dapat 1 kilo, 2.500 dapat 1 kilo. 2.500 Itu kilo. kenyang sekali makannya. Pasti Terus karbo kompleks lagi, lebih bagus sehat lagi ya. Ya, lebih sehat, karbo kompleks. Lebih murah lagi kan. itu ngolahnya juga cuma direbus atau? Direbus gampang sekali ngolahnya tuh, direbus terus dicocol pakai cabai udah enak sekali. Cocol pakai cabai. Dicocol pakai cabai. Udah kayak berasa makan kentang yang goreng Iya, gitu ya. enak sekali. Kentang. Apalagi aku memang hobinya makan ubi rebus kayak gitu, paling hobi. Oh, Enak kebetulan sekali. jadi memang udah hobi makan protein kayak gitu, terus itu juga jadi pas lah ya Iya, budgetnya. pokoknya kalau kita kreatif tetap bisa lah. Kreatif tetap Intinya bisa. kreatif. Jadi sekarang Mas Dodi kadang-kadang bisa masakin buat istri juga dong dari. Bisa pasti. Jadi belajar Pastinya. masak gitu ya. Sering aku masak sendiri, kadang kalau misalnya istri diet ya masak sendiri juga, istri Masak makan sendiri, sama-sama masak sendiri bareng-bareng makannya. Iya.